anak-anak ibu yang luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Pada pertemuan kali ini, Bu Evri akan mengajak anak-anak semua belajar materi matematika, yaitu tentang soal cerita operasi hitung campuran bilangan cacah bagian 2. Yuk kita pelajari bersama. Langsung saja Ibu memberikan contoh soal ya nak ya. Ini adalah soal yang pertama. Aisyah menabung setiap hari dari sisa uang jajan sekolahnya sebesar Rp3.000. Ia menabung selama 50 hari. Uang tabungan yang terkumpul digunakan untuk membeli sepatu yang harganya Rp80.000. Berapakah sisa uang tabungan Aisyah? Nah, berikut ini adalah cara untuk menjawabnya. Anak-anak perhatikan ya. Nah, anak-anak perhatikan dulu. Tadi ada kata-kata setiap hari. Aisyah menabung setiap hari. Kata setiap di sini dapat kita artikan sebagai satu hari. Jadi Aisyah menabung dalam satu harinya yaitu Rp3.000. Jadi Ibu tuliskan di sini tabungan Aisyah dalam satu hari adalah Rp3.000. Selanjutnya, karena Aisyah tadi menabung selama 50 hari. Selama berarti semuanya total harinya adalah 50 hari. Nah, jadi tabungan Aisyah selama 50 hari, cara menghitungnya yaitu 50 dikali 3.000. Tadi kalau satu hari dia menabung 3.000. Jadi kalau 50 berarti 50 dikali 3.000 sama dengan Rp150.000. Ini sama artinya dengan total tabungan Aisyah seluruhnya. Lanjutkan kalimat selanjutnya. Berapakah sisa uang tabungan Aisyah? Itu yang ditanyakan ya. Jadi cara mengerjakannya yaitu kalau mencari sisa tabungan, berarti total tabungan Aisyah tadi dikurangi dengan harga sepatu. Nah, tadi Aisyah menabung, kemudian uang tabungannya digunakan untuk membeli sepatu. Itu ya, jadi yang ditanyakan berapa sisanya? Baik, kita lanjutkan. Tadi total tabungan kita sudah menghitung Rp150.000. Jadi cara menghitungnya 150.000 dikurangi harga sepatu 80.000. Sisanya 70.000. Gitu ya nak ya. Ada gambaran? Nah, apabila anak-anak ingin melakukan cara yang lebih cepat, bisa yaitu dengan mencermati kata-kata kunci dalam soalnya. Kalau sebelumnya ini Ibu menjelaskan cara panjang ya nak ya, cara panjang untuk mengerjakan. Kalau mau yang cara pendek, boleh langsung dalam bentuk operasi hitung matematika ya, yaitu bentuknya seperti ini. Operasi hitung campuran. Sebetulnya Ibu maunya langsung jadi seperti ini ya, langsung jadi operasi hitung. Nah, untuk memudahkan kita amati kata kuncinya yang Ibu beri tanda kuning. Di sini kalimat pertama, Aisyah menabung setiap hari. Setiap, ada kata setiap, artinya di situ nanti perkalian. Ya. Jadi ada angka 50 dan 3.000. Berarti nanti 50 dikali 3.000. Gitu ya nak ya. Kemudian selanjutnya uang tabungan yang terkumpul digunakan untuk membeli. Membeli artinya uangnya akan berkurang. Sehingga operasi hitung selanjutnya setelah perkalian adalah pengurangan. Seperti itu ya nak ya. Jadi
Yang pertama perkalian dulu dalam kurung ya, karena kita mau mengerjakan yang perkalian dulu. Jadi 50 kali 3.000 dalam kurung, kemudian dikurangi 80.000, sehingga hasilnya 50 kali 3.000 150.000 dikurangi 8.000, sehingga sisanya tinggal 70.000. Jadi sisa tabungan Aisyah adalah 70.000. Seperti itu ya nak ya. Sekarang pilihan kepada anak-anak sendiri, boleh menggunakan cara yang panjang atau boleh menggunakan cara yang lebih pendek, atau pakai operasi hitung campuran kalimat matematikanya. Selanjutnya soal nomor 2. Adam membuka tabungannya. Ternyata tabungannya berisi 15 lembar uang 10 ribuan. Uang tersebut dipakai untuk membeli krayon seharga 30.000. Berapakah sisa uang Adam? Nah, di sini hampir mirip ya nak ya. Jawabnya. Nah, di sini ada tabungan. Tabungannya ketika dibuka jumlahnya ada berapa? Ternyata semuanya 15 lembar uang 10 ribuan. Sehingga jumlah tabungan uang Adam, sehingga jumlah uang tabungan Adam yaitu berarti 15 lembar uang 10 ribuan ya. Berarti 15 dikali 10.000. Semuanya ada 150.000. Itu uang tabungannya. Kemudian dipakai untuk membeli krayon 30.000. Berapa sisa uangnya? Nah, tadi harga krayon 30.000. Sisanya gampang. Mencari sisanya yaitu dengan cara jumlah uang Adam semuanya tadi dikurangi harga krayon. Jumlah uangnya 150.000, harga krayonnya 30.000. Sehingga 150.000 dikurangi 30.000, hasilnya 120.000. Inilah sisa uang Adam. Paham ya nak? Ini cara panjang. Kemudian untuk yang kedua, cara pendeknya atau bentuk operasi hitung yang sudah jadi seperti ini. Kita amati kata kunci yang ada dalam soal. Berarti yang diberi tanda kuning ya nak ya. Di sini yang kata kuncinya yang pertama adalah 15 uang 10 ribuan. Kalau ada kata-kata seperti ini, langsung anak-anak kalikan saja. 15 lembar uang 10 ribuan berarti berapa? Jadi 15 dikali 10.000. Nah, ibu tuliskan di sini dalam kurung ya. Yang pertama 15 kali 10.000. Kalimat yang kedua ada kata-kata dipakai. Uang tersebut dipakai. Dipakai artinya uangnya berkurang. Berarti selanjutnya dikurang. Dikurangi berapa? 30.000. Ibu letakkan di sini. Sehingga jika kita hitung 15 dikali 10.000 hasilnya 150.000. Selanjutnya kurangi 30.000. Sehingga hasilnya sama dengan 120.000. Hasilnya sama kan dengan yang di atas? Ya. Sehingga kesimpulannya, jadi sisa uang Adam adalah 120.000 rupiah. Mudah ya? Baik, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Soalnya adalah Pak Eko mengirim 3 truk beras kepada toko-toko pengecer. Setiap truk berisi 56 karung beras. Jika beras-beras itu didistribusikan merata pada 12 toko, maka setiap toko pengecer mendapatkan berapa karung beras? Jawabnya di sini. Nah, mula-mula ada di sini Pak Eko mengirim 3 truk beras ya. Setiap truk berarti satu truknya berisi 56 karung beras. Ibu ganti seperti ini.
setiap truk sama artinya dengan satu buah truk. Satu buah truk berisi 56 karung beras. Ya, jadi di dalam satu truk berisi 56 karung beras. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, apabila kita mau menghitung semua berasnya dari 3 truk itu, ada berapa karung? Gampang sekali, tinggal kita mengalihkan saja. Truknya ada berapa? Truknya ada 3. Kita kalikan saja. Jumlah truknya ada 3. Jumlah karung di setiap truknya ada 56. Ya. Jadi jumlah semua berasnya ada 3 kali 56 sama dengan 168 karung. Ini kalau kita mau menghitung semua berasnya. Berarti kita hitung dari semua truknya. Karena truknya ada 3, maka kita kalikan saja 3 dikali 56 karung beras. Hasilnya 168 karung beras. Itu baru jumlah berasnya. Sekarang kita lanjutkan, ada kata-kata di sini. Beras itu akan didistribusikan merata. Ada kata merata, itu artinya dibagi. Masih ingat ya nak ya dengan pertemuan ibu yang lalu? Jika ada kata-kata merata, sama rata, atau banyak, sama banyak, maka itu artinya dibagi. Nah, jadi seperti ini. Pertanyaannya adalah, setiap toko pengecer akan mendapatkan berapa karung? Cara mengerjakannya seperti ini. Beras untuk setiap toko, berarti jumlah beras, semuanya tadi yang kita hitung ini, dibagi dengan jumlah toko yang mau dikasih. Ada berapa? Nah, tadi jumlah berasnya semuanya 168. Dan jumlah toko yang mau dibagikan ada 12 toko. Hitung 168 dibagi 12. Hasilnya 14 karung. Sehingga setiap toko akan mendapatkan 14 karung beras. Itu kalau pakai cara panjang. Sekarang kalau pakai cara pendek, perhatikan kata kuncinya. Kata kuncinya ada kata setiap, itu artinya kali. Didistribusikan merata. Didistribusikan itu sama artinya dengan disalurkan atau dibagikan secara merata. Merata ini adalah kata kunci untuk pembagian. Jadi nanti cara mengerjakannya hanya dikali dan dibagi. Sehingga jika kita tuliskan, operasi hitungnya seperti ini. Ada kali, ada bagi. Berarti 3 dikali 56. Seperti ini. 3 dikali 56 dalam kurung dulu. Kemudian dibagi 12. Dibagi 12. 3 dikali 6 hasilnya 168. Selanjutnya baru kita bagikan dengan angka 12. Hasil akhirnya 14. Kesimpulannya, jadi setiap toko pengecer akan mendapatkan 14 karung beras. Paham ya nak ya? Baik, kita lanjutkan pada contoh yang keempat. Contoh keempat, seorang pedagang buah mempunyai 250 buah apel yang dimasukkan sama banyak ke dalam 5 keranjang. Jika harga sebuah apel Rp1.500, berapa rupiah harga satu keranjang apel tersebut? Caranya adalah, nah kita catat dulu, jumlah semua apel tadi berapa? Ada 250. Kemudian apel tersebut dimasukkan ke dalam keranjang yang sama banyak. Keranjangnya ada berapa? Ada 5.
Kemudian di sini yang ditanyakan adalah berapa harga satu keranjang apel. Nah, karena anak-anak harus mencari harga satu keranjangnya, maka kita harus cari satu keranjang itu ada berapa apelnya, gitu ya. Nah, di sini kan yang diketahui tadi hanya harga satu buah apel saja. Harga satu buah apel. Kalau kita mencari harga semua apelnya kan gampang, tinggal 250 dikali 1.500. Tapi di sini yang ditanyakan agak berbeda. Yang ditanyakan adalah harga satu keranjangnya. Sedangkan kita belum tahu dalam satu keranjang itu ada berapa apelnya, isinya ada berapa apel. Kita kan belum tahu. Jadi kita nyari dulu satu keranjang itu ada berapa apel. Nah, untuk mencari jumlah apel di dalam setiap keranjang adalah seperti ini. Jadi 250 dibagi 5. Ingat ya nak, di sini ada kata kuncinya dimasukkan sama banyak. Artinya di sini ada kata pembagian. Jadi 250 dibagi 5 sama dengan 50. Artinya dalam satu keranjang di dalamnya berisi 5 buah apel. Dari situ kita baru bisa menghitung harga satu keranjangnya adalah nih, karena satu keranjangnya isinya 50 apel, jadi harganya ya berarti 50 dikali 1.500 sama dengan 75.000. Berarti harga satu keranjang 75.000. Itu kalau cara panjangnya. Sekarang kita lihat cara pendeknya atau langsung bentuk operasi hitungnya. Lihat ke dalam soal. Di sini kata kuncinya adalah ada kata sama banyak. Sama banyak itu artinya bagi. Kemudian ada kata satu keranjang. Satu itu sama artinya dengan setiap keranjang. Itu artinya di sini ada perkalian. Sehingga jika kita tuliskan seperti ini. Di sini ada kata bagi, ada sama banyak ya nak ya, berarti bagi. 250 dibagi 5, kemudian dikali 1.500. Jadi seperti ini. 250 bagi 5 dulu, kita hitung dahulu, kemudian barulah kita kalikan 1.500. Sehingga jika dituliskan 250 dibagi 5 hasilnya 50. Kemudian lanjutkan dikali 1.500 sehingga hasilnya 50 dikali 1.500 yaitu 75.000. Kesimpulannya, jadi harga satu keranjang apel yaitu 75.000 rupiah. Paham ya sampai di sini ya? Baik, kita lanjutkan pada contoh yang kelima. Ini akan berbeda lagi ya modelnya ya. Ini dia. Contoh 5. Putut membeli 2 pensil, 3 buku tulis, 1 penghapus, dan 1 penggaris. Harga 1 pensil 1.500 rupiah. Harga 1 buku 1.000 lebih mahal dari harga pensil. Harga 1 penghapus 1.000 rupiah. Harga 1 penggaris sama dengan harga 1 buku. Putut membayar dengan 2 lembar uang 10.000. Maka uang kembaliannya adalah titik-titik. Nah, anak-anak harus mencermati baik-baik. Di sini Putut itu berbelanja ya nak ya. Belanjanya lebih dari 1 barang, ada banyak. Kita harus menghitung satu persatu. Nah, apa saja yang dibeli oleh Putut tadi? Yang pertama 2 pensil. 2 pensil
satu pensilnya harganya 1.500. Jadi kalau 2 berarti 2 kali 1.500 sama dengan 3.000. Selanjutnya Putut membeli 3 buku. Nah, tadi harga buku tulisnya kebetulan kalimatnya seperti ini. Harga satu buku 1.000 lebih mahal daripada harga pensil. Harga pensil tadi 1.500. Harga buku 1.000 lebih mahal, berarti ini tinggal kita tambahkan 1.000 menjadi 2.500. Artinya harga satu buku tulis yaitu 2.500. Ibu langsung tuliskan di sini. Sehingga jika Putut membeli 3 buku, maka semuanya 3 dikali 2.500 sama dengan 7.500. Selanjutnya ada satu penghapus. Harganya 1.000 ya, berarti tetap 1 kali 1.000 sama dengan 1.000. Selanjutnya satu penggaris. Harganya penggaris sama dengan harga buku tulis. Tadi harga buku tulisnya 2.500, jadi kita tulis sama di sini. 1 kali 2.500 sama dengan 2.500, tetap ya. Jumlah semuanya kita jumlahkan, kita tambah. Kita tambahkan semuanya, hasilnya nanti 14.000. Semuanya hasilnya 14.000. Anak-anak pun perhatikan kalimat selanjutnya. Putut membayar dengan 2 lembar uang 10.000. Uang yang untuk membayar 2 lembar 10.000, berarti 2 kali 10.000 sama dengan 20.000. Berarti semua uangnya ada 20.000. Kemudian cara menghitungnya bagaimana? Langsung pada operasi ya. Operasi hitung campurannya berarti karena ini berbelanja, jadi otomatis kita tuliskan uangnya dulu. Uang yang untuk membeli semuanya berapa? 2 kali 10.000. Kita tulis dulu apa adanya. 2 kali 10.000. Kemudian uang itu untuk membeli apa? Untuk membeli alat tulis. Semuanya berapa tadi jumlahnya? 14.000. Jadi alat tulisnya sebelumnya sudah kita hitung dulu ya nak ya, baru masukkan dalam operasi hitung campuran. Ibu ulangi. Karena ini proses berbelanja, jadi kita yang pertama masukkan uang dulu. 2 kali 10.000. Tadi ada 2 lembar ya, 2 kali 10.000 untuk membeli alat tulis, berarti dikurangi jumlah alat tulisnya semuanya 14.000. Sehingga 2 kali 10.000 menjadi 20.000, kita kurangi 14.000 sehingga sisanya tinggal 6.000. Kesimpulannya, jadi uang kembalian Putut sebanyak 6.000 rupiah. Seperti itu anak-anak, ada 5 model soal yang harus anak-anak pelajari. Nanti anak-anak boleh ulang kembali. Ibu harap anak-anak semua paham ya. Baik, pesan dari Ibu, terus semangat belajar matematika. Sekian dari Ibu, sampai jumpa di waktu yang akan datang.